Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Fahri Reza dari SMA Negeri 2 Kota Tegal, kelas 11 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kekebalan tubuh dan bahaya HIV atau AIDS. Terima kasih, silakan menyaksikan. Kesehatan tubuh dan bahaya HIV atau AIDS. Tentu, kesehatan tubuh adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa materi penting tentang kesehatan tubuh yang bisa kita bahas antara lain adalah 1. Nutrisi. Nutrisi penting untuk memperoleh nutrisi yang seimbang dari makanan agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Yang kedua adalah olahraga. Aktivitas fisik secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Olahraga membantu meningkatkan kondisi jantung, memperkuat otot, dan menjaga berat badan yang sehat. Yang ketiga ada tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kurang tidur dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Yang keempat ada hidrasi. Hidrasi adalah minum yang cukup setiap hari, sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi dengan baik. Yang kelima ada kebersihan. Kebersihan menjaga tubuh termasuk mandi secara teratur, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan gigi sangat penting untuk mencegah penyakit dan infeksi. Yang keenam ada pemeriksaan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini. Yang ketujuh ada stress management. Stress management adalah mengelola stres dengan baik, sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Teknik relaksasi, meditasi, dan olahraga dapat membantu mengurangi stres. Yang kedelapan ada kesehatan mental. Penting untuk menjaga kesehatan mental dengan cara seperti berbicara dengan orang yang terdekat, mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan menjaga pola tidur yang baik. Yang kesembilan adalah kebiasaan baik. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang sangat tidak penting untuk kesehatan tubuh. Yang ke-10 adalah perlindungan matahari. Melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berlebihan, dapat menggunakan tabir surya, dan pakaian pelindung dapat mencegah kerusakan kulit dan kanker kulit. Yang ke-11 ada imunisasi. Mendapatkan vaksinasi yang dianjurkan oleh tenaga medis dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit menular yang berbahaya. Yang ke-12 ada pencegahan cedera. Menghindari cedera dengan menggunakan alat pelindung saat berolahraga atau bekerja, serta menjaga lingkungan sekitar agar aman. Yang ke-13 ada pentingnya aktivitas mental. Selain menjaga kesehatan fisik, penting juga untuk merawat kesehatan mental. Melakukan aktivitas yang merangsang otak seperti membaca, menulis, atau belajar hal baru dapat membantu kesehatan otak. Yang ke-14 ada pentingnya hubungan sosial. Hubungan sosial yang sehat dan positif dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Berinteraksi dengan orang lain, memiliki teman yang mendukung, dan merawat hubungan interpersonal sangat penting. Yang ke-15 pentingnya istirahat. Selain tidur yang cukup, istirahat yang berkualitas juga penting. Memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran untuk istirahat dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Yang ke-16 pentingnya edukasi kesehatan. Edukasi tentang kesehatan yang benar dan akurat sangat penting. Mengetahui informasi yang tepat tentang pola makan sehat, olahraga yang tepat, dan tindakan pencegahan penyakit dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Yang ke-17 pentingnya keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan istirahat sangat penting. Overworking dapat berdampak negatif pada kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan. Yang ke-18 pentingnya konsultasi medis. Jika merasa ada gejala yang tidak biasa atau mengkhawatirkan, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang bahaya HIV atau AIDS yang perlu diketahui. Yang pertama, ada HIV atau Human Immunodeficient Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh
dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Yang kedua, ada AIDS atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah tahap dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah. Pada tahap ini, tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Yang ketiga, penularan HIV. HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh dan terinfeksi seperti darah, cairan vagina, air mani, dan ASI. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagai jarum suntik, atau dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Yang keempat, gejala HIV atau AIDS. Beberapa gejala awal HIV dapat mirip dengan flu, seperti demam, sakit kepala, dan lelah. Namun, tidak semua orang mengalami gejala ini. Pada tahap AIDS, gejala dapat berupa penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, infeksi yang sering kambuh, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima, pencegahan HIV atau AIDS. Langkah-langkah pencegahan meliputi penggunaan kondom saat berhubungan seksual, menghindari berbagai jarum suntik, melakukan tes HIV secara teratur, dan mengakses perawatan medis yang tepat jika terinfeksi. Yang keenam, dukungan dan perawatan. Penting untuk memberikan dukungan kepada individu yang hidup dengan HIV atau AIDS. Perawatan medis yang tepat, dukungan emosional, dan pendidikan tentang manajemen kondisi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderita. Yang ketujuh, pentingnya edukasi. Edukasi tentang HIV atau AIDS sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terinfeksi. Pengetahuan yang tepat juga dapat membantu mencegah penularan virus. Yang kedelapan, ada program edukasi. Program edukasi yang menyediakan informasi yang akurat tentang HIV atau AIDS, cara penularan, dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi resiko penularan. Yang kesembilan, tes HIV. Melakukan tes HIV secara teratur penting untuk mengetahui status HIV seseorang. Dengan mengetahui status HIV, seseorang dapat segera mengakses perawatan medis yang tepat dan mengurangi resiko penularan kepada orang lain. Yang ke-10, penggunaan kondom. Penggunaan kondom saat berhubungan seksual, baik itu hubungan seksual vaginal, anal, maupun oral, dapat membantu melindungi diri dari penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Yang ke-11, penggunaan jarum suntik. Menghindari berbagai jarum suntik dengan orang lain sangat penting untuk mencegah penularan HIV melalui darah. Selalu gunakan jarum suntik bersih dan hindari penggunaan narkoba suntik. Yang ke-12, ada terapi antiretroviral atau ARV. Terapi antiretroviral adalah pengobatan yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Pengobatan ini dapat membantu menekan perkembangan virus, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko penularan kepada orang lain. Yang ke-13 adalah pendidikan seksual. Pendidikan seksual yang komprehensif dan akurat merupakan langkah penting dalam pencegahan HIV atau AIDS. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu individu membuat keputusan yang sehat terkait seksualitas dan mengurangi resiko penularan. Yang ke-14, dukungan komunitas. Membangun dukungan komunitas yang inklusif dan mendukung bagi individu yang hidup dengan HIV atau AIDS sangat penting. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Pencegahan HIV atau AIDS melibatkan berbagai langkah yang dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama sebagai masyarakat. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau informasi tambahan yang ingin kamu ketahui tentang pencegahan HIV atau AIDS? Ayo kita terus berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan kondisi ini. Sekian, terima kasih. Saya Alwan Fahri Reza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.